Oke, hey, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan mereview performa daripada Poco X3 Pro ketika digunakan untuk bermain game. Khususnya pengalaman saya bermain game PUBG Mobile menggunakan HP ini. Poco X3 Pro merupakan HP kelas menengah dari Poco yang menggunakan prosesor Snapdragon 860 dengan harga yang cukup merusak pasar. Desain HP ini mirip dengan Poco X3 NFC. Bagian belakangnya terbuat dari bahan plastik dan layarnya sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6. Layar Poco X3 Pro menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan sudah support opsi refresh rate 120Hz yang membuatnya terasa smooth ketika digunakan baik aktivitas keseharian maupun sekedar bermain media sosial. Tetapi opsi refresh rate 120Hz ini tidak terlalu terasa ketika saya menggunakannya untuk bermain game. Layar Poco X3 Pro juga memiliki touch sensing sebesar 240Hz, yang mana dapat membaca responsif sentuhan dengan baik seharusnya. Karena, walaupun di atas kertas memiliki spesifikasi yang baik, tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa layar Poco X3 Pro ini memiliki masalah, yakni ghost touch. Kadang nggak kepencet, kadang mencet-mencet sendiri. Seperti pendahulunya saja, yakni Poco F1 yang dikenal dengan istilah HP gacha. Jika kalian mengalami masalah layar demikian, banyak pengguna di forum-forum yang menyarankan untuk mencoba mengganti ROM bawaan daripada Poco X3 Pro ini, atau setidaknya sabar menunggu update dari MIUI, dan diharapkan dengan cara mengganti ROM atau mengupdate MIUI bisa berhasil mengatasi ghost touch pada layar HP ini. Jika tidak, maka masalah bisa terletak pada hardware-nya. Tetapi di device yang saya gunakan ini, saya tidak menemukan atau mengalami masalah pada layar HP, baik untuk aktivitas biasa maupun sekedar bermain game. Bisa ditulis di kolom komentar mengenai layar Poco X3 Pro. Untuk bagian performa, Poco X3 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 860, yang mana di atas kertas spesifikasi chipset ini tidak jauh berbeda performanya daripada chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Bisa dilihat di web Qualcomm itu sendiri. Untuk bermain game ringan seperti main game balapan Asphalt 9 dapat dijalankan dengan baik. Main PES bisa disetting dengan grafis tinggi 60 fps, sudah terasa smooth. Main Mobile Legends juga terasa lancar, bisa disetting dengan grafis ultra, udah mentok kanan pokoknya. Sementara untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile, di sini mendapatkan opsi grafis hingga Ultra HD dengan framerate ultra, udah mentok kanan juga. Jika melihat spesifikasi layar dan prosesor yang digunakan, seharusnya sudah support untuk grafis smooth dengan framerate 90 fps. Karena HP gaming seperti ROG 2 dan Black Shark 2 Pro sudah ada opsi framerate 90 fps. Dan kedua HP ini juga menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Mungkin karena developer PUBG Mobile menganggap Poco X3 Pro sebagai HP kelas menengah, jadi belum diberikan opsi tersebut. Walaupun ada cara untuk mengaktifkan framerate 90 fps di Poco X3 Pro dengan menggunakan file tambahan. Pengalaman bermain PUBG Mobile di Poco X3 Pro ini terasa smooth dan lancar. Jarang ada ngeframe ketika bermain, walaupun ada sih sedikit itu ketika bermain di klasik loh ya. Beda lagi ceritanya ketika bermain scrim kompetitif, dimana saat kita nabrak kompan musuh, saat rotasi, saat face to face dengan musuh atau berhadapan dengan musuh, dan ketika memasuki zona akhir di mana banyak player dengan suara tembakan di segala arah, maka yang namanya penurunan FPS itu tidak dapat terhindarkan. Walaupun penurunan FPS yang saya maksudkan di sini tidak begitu mengganggu gameplay secara signifikan, ya kurang nyaman aja gitu. Yang saya keluhkan dari Poco X3 Pro ini ketika bermain PUBG Mobile yaitu bantingan gironya yang tidak jelas ketika quickscope, ngekernya kemana, arahnya kemana, dan terkadang
view layarnya ini getar-getar gak jelas juga ketika buka scope, sehingga recoilnya menjadi berantakan. Main PUBG Mobile dalam waktu 30 menit, rata-rata indikator baterai berkurang antara 8 hingga 9%. Untuk main game dalam waktu yang lama, HP ini akan terasa hangat, ya masih nyaman lah untuk dipegang, kecuali mainnya Genshin Impact. Maka akan terasa sedikit panas suhu di Poco X3 Pro ini, dan akan terasa ngeframe ketika bermain. Untuk kapasitas baterai Poco X3 Pro ini sebesar 5160 mAh. Untuk daya tahan baterainya terasa bagus-bagus aja, tidak terasa boros, tetapi juga tidak termasuk yang hemat, biasa aja. Malah lebih awet baterai Poco F3 jika di-compare daya tahan baterainya. Walaupun Poco F3 memiliki kapasitas baterai sebesar 4520 mAh. Mungkin perbedaan sistem operasi dan sistem hardware di Poco F3 sehingga daya tahan baterainya lebih efisien. Tetapi itu tidak begitu masalah karena adapter di Poco X3 Pro ini memiliki kemampuan pengisian daya cepat sebesar 33 watt. Pernah saya mengisi baterai dari indikator 13% hingga 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. Untuk kualitas suara HP ini sudah terasa bagus karena Poco X3 Pro memiliki spesifikasi high-res audio, sehingga suara yang dihasilkan sudah mantap di kelasnya. Sudah oke lah untuk menonton video, mendengarkan musik, maupun bermain game. Kesimpulannya, jika Anda tipe orang yang lebih mementingkan spesifikasi performa dan menyampingkan aspek lain seperti desain, kamera, dan material yang digunakan, maka HP ini bisa dijadikan rekomendasi pilihan, apalagi mengingat harganya mulai dari 3,5 juta. Semua itu kembali kepada kebutuhan Anda masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Poco X3 Pro. Tulis di kolom komentar mengenai HP ini. Saya harapkan dukungan dari para penonton supaya lebih berkembang lagi dalam saya membuat video. Sekian dan terima kasih.